jumpa lagi sahabat. Besok malam nih Timnas U20 bakalan memulai perjuangannya di Piala Asia U20. Ini turnamen penting sahabat lantaran menjadi kualifikasi menuju Piala Dunia U20 yang akan digelar di Chile tahun ini. Nah, ngomong-ngomong Timnas U20, jadi penasaran nih, siapa ya dengan usia yang sangat muda ini tapi punya nilai pasar selangit sampai miliaran rupiah? Yuk kita cekidot dari posisi kelima. Di posisi kelima ditempati Muhammad Ragil sahabat. Dia sekarang ini main di Bayangkara yang main di Liga 2. Pemuda 19 tahun ini biasa main di sayap kiri dan striker sahabat. Nilai pasar Muhammad Ragil sekarang berada di kisaran 1,3 miliar rupiah. Setelah Muhammad Ragil ada gelandang Tony Firmansyah. Sejatinya harganya sama sih sama Ragil. Cuman berhubung Tony main di tim yang jauh lebih besar dan legendaris yaitu Persebaya, maka dia punya nilai lain yang lebih besar dibandingkan Ragil. Tony sekarang menjadi andalan di Timnas dan Persebaya di lini tengah. Agresivitas dan kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan sangat dibutuhin Timnas. Nah, setelah Tony, di posisi ketiga ada pemain diaspora kelahiran Banjarmasin, Welber Jardim. Pemain 17 tahun itu menjadi jenderal lapangan tengah Timnas. Sentuhan bola ala samba Brasil sangat kental terasa dari Welber lantaran dia tumbuh berkembang di klub raksasa Brasil, Sao Paulo. Secara harga memang belum ada harga pasti dari Welber. Akan tetapi dari berbagai berita yang beredar, Welber pernah ditawar klub Liga 1 sebesar 2 miliar rupiah. Namun tawaran itu ditolaknya. Selanjutnya di posisi kedua pemain termahal ada sang kapten Timnas U20 Doni Tri Pamungkas. Pemain 20 tahun ini jebolan Akademi Persija dan sampai sekarang masih berkostum Persija. Potensi besarnya sudah muncul sejak di Akademi Persija. Maka tak heran ketika ditarik ke Timnas U19, Doni terpilih menjadi pemain terbaik sekaligus membawa Indonesia juara Piala AFF U19. Persija pun memagari Doni dengan harga mahal mencapai 2,1 miliar rupiah. Nah, lalu siapakah pemain termahal di Timnas U20 saat ini? Tak lain dan tak bukan adalah bek tengah Kadek Arel Priyatna. Pemuda kelahiran Bali ini memang punya bakat besar menjadi bek tangguh. Sejak debut di tim senior Bali United, Kadek Arel tak tergantikan. Baru 19 tahun tapi Kadek Arel sudah menjadi tulang punggung pertahanan Bali United. Maka tak heran di Timnas pun dia menjadi tembok kokoh pertahanan. Tak hanya itu, Kadek Arel juga tajam dalam mencetak gol. Maka jangan heran jika nilai pasar Kadek sekarang mencapai 3 miliar rupiah. Wow, sangat fantastis ya bagi pemain seusianya sahabat. Ya, semoga dengan harga selangit itu mereka terus termotivasi memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Termasuk bisa meloloskan Timnas ke Piala Dunia U20 di Chile. Karena ini menjadi sebuah impian besar bagi rakyat Indonesia. Semoga. Wih, keren banget ya
usianya masih muda, masih di bawah 20, tapi harga transfernya udah sampai miliaran. Miliaran ya Don, itu artinya kalau kamu punya satu ability gitu ya, yang penting kita niat, yang penting bisa, wah itu keren banget tuh harga jualnya tuh. Tadi merhatiin nggak ada aku tuh di posisi kedua. Tapi itu bukan Doni bersandar ya, tapi Doni main bola. Aku masih siaran aja deh ya. Iya bener. Kita sapa dulu Sobat RTV. Halo Sobat RTV, kita ketemu lagi nih di Lensa Indonesia Malam ya. Selain informasi tadi, kita juga sudah siapin banyak banget informasi lainnya nih Don. Bener Tasya, termasuk yang satu ini nih. Ada informasi yang di luar Nurul. Apa tuh? Karena ada satu jalanan nih yang angker dan katanya sering menimbulkan kecelakaan karena hal-hal yang mistis. Nah ini katanya di Lampung Selatan ya, ini saking angkernya katanya si jalan ini tuh diruqyah. Tapi apa bener? Setelah diruqyah bisa bener dan gak mistis lagi? Ya di luar ruqyah ini efektif atau enggak, tapi kan kita sebagai pengguna jalan harus tetap waspada dan jangan lupa berdoa kalau mau melakukan perjalanan. Kita simak informasinya. Wah, bapak ini mau ngapain ya? Kok azan di pinggir jalan? Habis doa kok malah semprot-semprot air? Oh, bapak ini ternyata sedang meruqyah jalan raya di Tanjung Sari, Lampung Selatan, Lampung. Kenapa diruqyah? Soalnya banyak kecelakaan maut yang terjadi di jalan ini. Dan konon katanya ada gangguan mistis yang diduga menjadi pemicu insiden kecelakaan. Titik-titik rawan disemprot air doa. Mungkin biar aura mistis yang ada di sekitar titik rawan kecelakaan ini bubar jalan. Nah ini titik kita yang ketiga, saya meruqyah tempat, tepatnya di Jalan Kiai Sutami di Jalan Pal 8. Yang sebelumnya saya sudah meruqyah masih di Jalan Kiai Sutami di jalan sebelum PT Soekarno Hatta, sebelum jembatan yang kemarin memang setelah terjadi kecelakaan belum lama ini. Tapi, apa iya cuma dengan ruqyah kecelakaan bisa berkurang? Tentu tidak, sahabat. Untuk menghindari kecelakaan, kita tentunya harus waspada dan berhati-hati di jalan. Dan jangan berkendara secara ugal-ugalan. Yang jelas, sebelum melakukan perjalanan, jangan lupa berdoa dulu ya, sahabat. Biar berkah dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ahmad Ridwan, RTV. Kalau yang ini bikin ngeri-ngeri gimana gitu ya. Dan kalau yang satu ini bikin emosi banget ya. Ih, emosi kenapa sih emang? Sebel banget, emosi jiwa banget. Karena ini ya ada informasi bapak seenaknya lempar anak. Padahal lagi banjir di depan rumahnya. Tuh anaknya tiba-tiba dilempar aja gitu. Waduh kasihan banget ya. Itu tuh yang lagi viral di Bekasi, Jawa Barat itu ya. Tapi tenang Tasya, katanya nih si bapak yang melakukan perbuatan itu sudah ditangkap sama polisi. Ya itu emang harus ya diproses secara hukum. Karena ini udah kekerasan terhadap anak. Anaknya nggak salah apa-apa tiba-tiba dilempar. Tapi tenang dulu nih, informasi yang satu ini pasti bikin kamu dan juga sahabat RTV tenang. Kita lihat informasinya berikut ini. Ini merupakan video dari kamera pengawas di perumahan Bangun Logam Setia 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diunggah dan kemudian viral di media sosial. Nah, di video ini, seorang bapak sedang menggandeng anaknya keluar dari rumah di saat banjir sedang melanda di perumahan tersebut. Dan apa yang terjadi? Bapak ini melempar anaknya ke jalan yang sedang tergenang banjir. Ya ampun Pak, tega amat sih. Dan lihat, bapaknya masuk dengan tenangnya ke dalam rumah. Dan peristiwa memilukan ini terjadi pada 29 Januari lalu. Tindakan si bapak ini terhadap anaknya membuat warganet jengkel. Mereka mengecam perbuatan si bapak yang tega melempar buah hatinya sendiri. Mereka pun meminta agar polisi atau Komisi Perlindungan Anak untuk menindak si bapak. Setelah kejadian itu, rumah si pelaku kosong. Menurut warga sekitar, sang istri bersama keempat anaknya sudah pindah dan tinggal di rumah orang tuanya. Oke, pertanyaannya, apa yang membuat bapak ini melakukan perbuatan kejam ini ya?
si suami sedang tidur. Akhirnya anaknya nangis. Setelah itu orang tua ini, yang lakinya ini minta tolong kepada anaknya untuk diberikan kepada orang tuanya karena posisi ibunya ini lagi di luar rumah, sedang di luar rumah. Akhirnya diberikan ke ibunya. Ibunya entah dia nggak mau bagaimana, balik lagi nih si anaknya, terus masih tetap nangis. Terjadilah pembuangan anak di depan rumahnya itu. Ya, tidur sih boleh tidur. Tapi apa iya harus jadi kesel gara-gara anak nangis terus main lempar gitu aja? Jadi ikutan emosi nih. Nah, sekarang yang emosi kudu tenang karena si bapak kejam itu sudah ditangkap polisi. Setelah kita menerima laporan ya dari ibu kandung korban atau istri pelaku, kemudian kita menindaklanjuti, mendatangi TKP dan juga membawa pelaku ke Polres Metro Bekasi, melakukan pemeriksaan. Dari rangkaian pemeriksaan memang memenuhi unsur kekerasan terhadap anak. Untuk itu saat ini pelaku kita tahan di Rutan Polres Metro Bekasi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan si bapak diancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Nah, Pak, mumet boleh, marah boleh, tapi anak jangan jadi korban. Mereka nggak ngerti apa-apa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adika Fadil Utomo, RTV. Kita ke informasi selanjutnya nih, ada Presiden Turkiye, ini Recep Tayyip Erdogan yang datang ke Indonesia, Tasya. Nah, kira-kira menghasilkan kerjasama apa tuh, Don? Yang pasti nih nggak jauh-jauh dari pertahanan, ekonomi, terus juga ada pendidikan, dan katanya sih akan membantu pembangunan IKN, Tasya. Jadi IKN tetap lanjut apa gimana? Tapi kita kok jadi ngomongin IKN ya? Kita lihat kunjungan Presiden Erdogan berikut ini. Wih, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Indonesia nih. Erdogan beserta istri dan rombongan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa malam. Kemudian Erdogan menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Pastinya pertemuan dua pemimpin negara ini untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Nah, apa saja yang dihasilkan dalam pertemuan bilateral ini? Tadi Erdogan bilang, Turkiye berkomitmen ikut serta dalam pembangunan proyek IKN dengan melibatkan perusahaan konstruksi kelas dunia. Apakah ini akan jadi angin segar bagi Indonesia setelah sebelumnya sempat beredar isu anggaran IKN akan diblokir? Ya, kita sambut positif dulu aja kali ya. Selain pembangunan IKN, Erdogan dan Prabowo juga telah menandatangani perjanjian kerjasama di sejumlah bidang, mulai dari energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Sementara itu, Presiden Prabowo ingin industri pertahanan Indonesia dan Turki bisa memproduksi alutsista bersama. Prabowo juga ingin meningkatkan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Turki. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerjasama intelijen dan kontra terorisme. Kunjungan Presiden Turkiye Erdogan ke Indonesia ini bukan yang pertama kalinya loh, tapi udah yang ke-8 kali. Selain kerjasama yang menguntungkan kedua negara, kedatangan Erdogan juga membawa isu internasional, khususnya kerjasama pemulihan Palestina pasca konflik. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, RTV. Kita ke informasi lainnya nih, Don. Seru-seruan yang ada di Bogor. Waduh, ada apa tuh Tasya di Bogor? Nah, di Bogor ini ada perayaan Cap Gomeh ya, Don. Ini seru banget, meriah banget karena banyak pertunjukan seni Nusantara di sana. Waduh, seru. Tapi aku nggak sempet nonton langsung di sana nih, Tasya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa lihat di sini. Langsung aja kalau gitu kita lihat ini dia informasinya.
Wah, atraktif banget. Lari ke sana kemari, bahkan melompat membuat para penonton berdecak kagum. Tarian ini hanya salah satu dari pertunjukan seni budaya dalam Bogor Street Festival Cap Gomeh yang kembali digelar. Perayaan Cap Gomeh ini berlangsung 15 hari setelah Imlek. Masih banyak lagi pertunjukan seni yang menarik perhatian, mulai dari barongsai, reog, ogoh-ogoh, dan marching band. Sepanjang Jalan Surya Kencana hingga Jalan Siliwangi pun dipadati oleh warga yang antusias ingin menyaksikan pertunjukan. Bahkan ada yang rela datang dari luar kota untuk menyaksikan acara ini. Enggak setiap tahun, tapi kalau ada kesempatan aja. Kita biasa lihat parade itunya, keseniannya. Biasa itu yang kita lihat. Mau lihat barongsai sama ini, parade seni ya. Mau lihat barongsai. Untuk warga yang tidak bisa melihat langsung, penyelenggara telah menyiapkan 4 layar besar di Vihara Danagun, Vihara Dharmakaya, dan 2 hotel terdekat. Nah, sahabat RTV, setelah tahun lalu tidak ada Festival Cap Gomeh di Kota Bogor, tahun ini perayaan Festival Cap Gomeh di Kota Bogor kembali diberlangsungkan. Untuk tahun ini, sahabat RTV, ada parade atau ada pawai sepanjang Jalan Surya Kencana hingga ke Jalan Siliwangi. Selain itu, sahabat RTV, di tahun ini juga ada 2 panggung utama, yaitu yang pertama tempat saya berdiri yaitu di Wihara Dharmakarya. Sahabat RTV, bisa kita lihat di sini banyak sekali antusias atau warga yang berdatangan yang hadir untuk melihat langsung acara Cap Gomeh di Kota Bogor. Selain itu, sahabat RTV, selain dari Kota Bogor sendiri, banyak sekali masyarakat yang berdatangan dari luar Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Hana Bajaber, Yasir Alam, RTV.